Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Widianto, guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di SD Negeri 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video praktik baik kali ini, saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana menyiapkan proses pembelajaran dari salah satu materi pada mata pelajaran PJOK di tingkat sekolah dasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Ini dia. Hadirnya kurikulum merdeka bagi saya merupakan sesuatu yang baru dan perlu dipelajari lebih jauh agar dapat mengimplementasikannya dengan maksimal. Penggunaan modul ajar sebagai salah satu administrasi dalam merencanakan kegiatan pembelajaran merupakan salah satu dari sekian banyak yang harus dipahami oleh guru tentang kurikulum merdeka. Karena ini merupakan sesuatu yang baru, tentunya tantangan terberatnya adalah ketika harus belajar secara mandiri bagaimana memahami setiap proses dan tahapan dalam penyusunan sebuah rencana persiapan kegiatan pembelajaran. Di satu sisi saya menyadari bahwa kebutuhan belajar, bakat, minat, serta potensi peserta didik berbeda-beda. Nah, di sisi lainnya kemampuan sekolah dalam menyiapkan konten-konten pembelajaran, terutama mata pelajaran PJOK, sangatlah terbatas. Tentunya hal ini tidak bisa menjadi satu-satunya modal bagi saya dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Dari apa yang sudah saya pelajari melalui berbagai sumber, terutama pada platform Merdeka Mengajar, saya mulai mencoba untuk merancang sebuah rencana kegiatan pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik melalui 3 tahapan yang saya namakan dengan 3M. 3M ini meliputi kegiatan memetakan kebutuhan belajar peserta didik, mengembangkan media pembelajaran, dan menyusun modul ajar. Memetakan kebutuhan belajar peserta didik biasanya saya lakukan melalui kegiatan wawancara atau diskusi bersama siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang berhubungan dengan media pembelajaran yang disukai, metode pembelajaran yang diinginkan, hingga materi-materi pelajaran PJOK yang paling diminati siswa atau yang mereka anggap paling sulit. Nah, setelah memperoleh berbagai informasi dari siswa melalui pemetaan kebutuhan belajar, selanjutnya saya mulai mendesain dan mengembangkan media pembelajaran, misalnya berupa puzzle dari bahan karton bekas hingga aplikasi pembelajaran berbasis Android pada setiap materi pembelajaran sebagai pendamping dari buku cetak yang telah tersedia di sekolah. Untuk kegiatan pengembangan aplikasi pembelajaran, saya lakukan melalui berbagai tahapan pengembangan, mulai dari desain, menyiapkan aset, pengambilan gambar video, uji coba, sosialisasi, hingga instalasi ke masing-masing ponsel siswa. Selanjutnya barulah saya mulai menyusun modul ajar sebagai rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Modul ajar ini disusun mulai dari melengkapi informasi umum seperti tentang penulis modul, kompetensi awal, dan profil pelajar Pancasila. Sedangkan komponen inti saya isi dengan tujuan proses belajar, asesmen, hingga refleksi antara guru dan peserta didik. Nah, pada bagian akhir modul ajar tidak lupa saya tambahkan dengan berbagai lampiran seperti lembar kerja siswa, bahan remedial ataupun pengayaan, bahan bacaan, glosarium, hingga daftar pustaka. Saya berusaha menyusun modul ajar ini berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dari segi konten, proses, maupun produk hasil kegiatan pembelajaran. Selama ini berdasarkan hasil refleksi siswa, hasilnya dapat dikatakan sangatlah positif.
Mereka merasa kegiatan pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan lebih seru. Selain itu, dengan saya mengembangkan media pembelajaran berupa aplikasi yang berbasis Android pada setiap materi yang akan diajarkan, artinya mereka memiliki berbagai konten pembelajaran yang beragam pada mata pelajaran PJOK. Mereka dapat memilih konten mana saja yang akan digunakan untuk belajar agar lebih memahami bagaimana materi yang sedang dipelajari secara teori. Dari apa yang sudah coba saya lakukan pada praktik baik ini, ternyata setiap kegiatan pembelajaran itu akan terasa lebih bermakna jika guru mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan tentunya ini akan berdampak bagi siswa maupun diri saya sendiri sebagai seorang guru yang selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Kami merasa kegiatan belajar di kelas maupun di lapangan sangatlah menyenangkan, apalagi dengan penggunaan media-media yang menarik dan seru, menjadikan suasana belajar lebih bersemangat. Sekolah kami masih baru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dengan adanya praktik baik ini, setidaknya dapat menjadi referensi maupun inspirasi bagi kami dalam usaha memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Saya sebagai kepala sekolah selalu berusaha untuk memotivasi dan memfasilitasi rekan-rekan guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Harapan saya, ke depan rekan-rekan guru mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, termasuk bagaimana menyusun modul ajar dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik.